Saudara boleh duduk. Shalom. Coba lihat kiri kanan dulu. Kalau dia perempuan bilang, kamu cantik deh hari ini. Kalau cowok jangan bilang cantik, ganteng gitu ya. Ya. Saudara diberkati dari kemarin, amin. Saya share sedikit deh. Saya mengerti kebenaran kasih karunia ini kurang lebih 2 tahun, saudaraku. Dan setelah 2 tahun itu entah bagaimana tiba-tiba saya nggak bicara orang lain, saya bicara saya sendiri mengalami perubahan. Padahal saya jadi pendeta mulai saya umur 24, sekarang 37. Berarti berapa tahun tuh? 13 tahun sudah saya jadi pendeta, saudaraku. Dan selama sekian tahun sampai waktu saya umur 35 tahun baru saya ngerti kebenaran ini. Saya pikir wah ternyata dari dulu saya melayani capek dan setengah mati gitu ya karena mengandalkan kekuatan. Tapi setelah saya ngerti kebenaran ini sungguh luar biasa, saudara. Dulu yang saya khawatir, gampang khawatir, takut, tiba-tiba ngalami perubahan. Kekhawatiran hampir hilang. Istri saya sampai bingung. Dia berkata gini, kok kamu bisa jadi orang sabar ya sekarang? Kok sabar sekali? Padahal saya mau beritahu saudara, dulu saya berjuang, saya nggak boleh marah, saya nggak boleh marah. Yang munculnya marah terus. Tapi begitu kita ngerti kebenaran ini, tiba-tiba buah roh itu muncul. Kesabaran, kedamaian, sukacita, kebahagiaan. Tidak ada ketakutan lagi yang menguasai kita. Makanya begitu saya ngerti ini, selama 2 tahun di tempat ini full langsung memberitakan tentang kebenaran Kristus. Amin. Tentang kasih karunia Tuhan. Kita tidak ada condemn lagi, nggak ada penghukuman, nggak ada intimidasi. Semuanya dilakukan karena dasar cinta kepada Tuhan. Amin. Dan saya juga melihat teman-teman yang tinggal di tempat ini, keluarga New Life, saya sungguh bersyukur. Kenapa? Karena saya melihat perubahan yang nyata. Dulu saya paksa untuk berubah-berubah, nggak berubah-berubah, saudara. Teman-teman yang di sini tahu, saudara. Kita buat rule, kita buat aturan, bagaimana supaya tidak berbuat dosa, malah berbuat dosa, saudara. Waktu dikasih kebebasan dan mengerti kebenaran kasih karunia, ternyata hidup mereka berubah. Saudara siap untuk bukan hanya sekedar mengetahui tentang Kristus, tapi mengalami Kristus. Amin. Kristus bukan doktrin. Saudara mungkin kaget. Kenapa? Di sekolah teologi diajarkan kristologi, doktrin tentang Kristus. Tapi Kristus itulah kehidupan kita. Amin. Dia bukan hanya sekedar teori Alkitab, bukan sekedar kita pelajari seperti pelajaran sejarah atau IPS. Enggak. Waktu kita mempercayai Kristus, Dia hadir dalam hidup kita, Dia merubah semuanya. Amin. Dan itu benar-benar saya rasakan secara pribadi, istri saya rasakan dan teman-teman yang bersama dan saya juga merasakan. Oke, daripada nanti saya khotbah, lebih bagus saya menyerah dulu ya. Silakan Pastor Kenek, please come in front. Dan penterjemah kita Susilo Junior. Dia bukan hanya penterjemah, tapi dia juga bisa suntik-suntik, saudara, karena dia dokter. Oke. Amen. Amin. Praise God. Puji Tuhan. It's good. This is the last meeting with you. Ini adalah sesi terakhir bertemu dengan Anda. Until next time. Sampai nanti bertemu lagi. And it's the last meeting in a 3-week ministry tour. Jadi sudah 3 minggu dan ini adalah last week untuk. Yeah. So today I go back to Australia. Dan saya akan kembali ke Australia. And I've been missing my home, ya, saya sudah rindu my family dengan saya, for 3 weeks. Ya, sudah 3 minggu. I have 1 wife and 2 children. Saya ada 1 istri dan 2 anak perempuan. Not 2 wives and 1 child. Okay, I'm not saying that. And 5 grandchildren. 5 cucu. Yeah. Yep. So we are blessed. Ya, kami sangat diberkati. Amen. Amin. You look at me, you say, how can you have young grandchildren? You are so young. Huh? Mengerti lah ya. But looks are deceptive. Praise God. Puji Tuhan. You know, I'm always a little bit nervous when I speak in an Asian country. Ya, biasanya agak kegugup gitu waktu. Yeah, how they will introduce me. Ya, bagaimana mereka memperkenalkan diriku. Because when I was speaking in the Philippines, waktu saya berbicara di Filipina, you know, they call everyone bro and sis. Mereka memanggil bro dan sis untuk semua orang. You don't do that here, huh? Ya, bro. Kalian tidak melakukannya di sini kan, bro dan sis selalu. So when I went to one church, there was a big banner. Ya. A
a big banner, big Jadi poster. saya waktu ke sebuah gereja ada banner yang gede, ada spanduk yang gede. And it said, "Welcome, broken leg." Oke. Welcome, broken leg. Begitu. Welcome, bro. So, Dan praise God. ya, puji Tuhan. Well, it's been great. You're a wonderful congregation. Ya, kalian adalah jemaat yang luar biasa. And I was saying to Pastor this morning, Dan saya berkata kepada you have a problem with your church. kamu ada masalah dalam gereja Anda. And you've all gone quiet. Dan kalian semua jadi diam. What are you going to do when all the seats are filled? Apa yang akan kamu lakukan kalau semua kursi terduduki gitu? Penuhi. Ya. Jadi ada problem di situ. But that's a good problem. Ya, tapi itu That's a problem good yang problem. bagus. Yeah. It's wonderful. Next time I come back, Ya, waktu selanjutnya you'll be even more. kalian akan lebih. Amen. Amen. Amin. Praise God. So thank you, Pastor and Irvi, for inviting me and your hospitality. It's been wonderful to stay with you and your family. Ya, terima kasih Pastor karena sudah mengundang saya dan benar pelayanan yang luar biasa. He told me I'm the first international speaker here. Ya, international speaker yang Wow. pertama. Do I get a certificate? Ya, Something I can hang on the wall? ya seperti itulah. And thank you, Soraya. Dan terima She's kasih, the one Bu Soraya. who organized this, huh? Adalah Yeah. manajer saya. Praise God. All right, we come to the word, huh? Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Amen. You know, when I always say, if people dress the same, exactly the same in a church, it is a cult. Ya, ada beberapa orang berkata bahwa setiap orang yang berpakaian sama itu adalah sebuah occult, sebuah budaya, ya, something like that. Yeah. Occult. Yeah, we are the same actually. No. Is this a cult? Huh? Ini adalah itu ya occult. Gimana cara ngomongnya? Occult. Cult. Occult, sebuah berhala. Ya, berhala. Occult, berhala. I didn't get it. It's okay. Oke. All right, let's come to the word. Oke, masuk ke dalam firman Tuhan. We've been looking over this weekend about the grace of God. Kita sudah melihat kasih karunia Tuhan dalam minggu ini. And this morning I want to speak to you on the subject of identity. Dan pagi ini saya akan memberikan judul tentang identitas. The most important question that you can ask is, who am I? Pertanyaan paling penting yang bisa Anda tanyakan adalah siapa diri saya? I wonder how you would answer that question. Saya bingung bagaimana Anda menjawabnya gitu. Who are you? Siapakah dirimu? Where do you get your sense of identity from? Di manakah kalian mengambil identitas kalian? If you do not know how to answer that question, Jika kalian tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu, then you will get your identity from the same sources as the world. jadi kalian akan mengambil identitas yang sama seperti bagaimana dunia mengambil identitasnya. For example, the world gets their identity from their achievements. Jadi seperti dunia mengambil identitas mereka dari pencapaian mereka. Their worth Nilai mereka is based on their works. didasari dari perbuatan mereka, usaha-usaha mereka. So they have to keep on achieving. Waktu kita gagal dalam pencapaian kita itu merasa tidak enak dengan diri kita sendiri. In fact, in Australia right now, Nyatanya di Australia we have a case of two big celebrities kita ada kasus tentang dua selebriti who are very famous, yang sangat terkenal but now they have peaked dan sekarang mereka menurun and nobody wants them now. dan tidak ada yang mau dengan mereka. One is a sports personality Satu adalah olahragawan and they cannot achieve what they used to be able to achieve. dan mereka sudah tidak dapat lagi mencapai pencapaian mereka yang sebelumnya mereka capai. One is like a movie star. Jadi satu adalah aktor atau movie star, okay. Yeah, and people who no longer find their value in their achievements feel no worth. Jadi mereka yang tidak lagi mendapat nilai dalam pencapaian mereka merasa tidak layak. They lose their sense of identity. Mereka sudah hilang akan identitas mereka sendiri. One of them was a very famous swimming star. Satunya adalah perenang yang luar biasa.
And his whole identity was wrapped up in his success. Jadi semua identitas dia itu di dalam pencapaiannya dia. But now he's no longer in that position. Tapi sekarang dia sudah tidak ada lagi dalam posisi itu. And so he's in depression, he's going to get therapy. Jadi dia masuk dalam depresi dan mendapat terapi. Because he is asking the question, who am I now? Karena dia sekarang bertanya, siapakah diri saya? You know? You can go to his house. Ya, kalian dapat ke rumahnya. And he will show you all his trophies. Dan dia akan memperlihatkan semua trofi-trofinya dia. Olympic gold medalist. Piala-piala medalnya dia yang Olimpik. And I would say this. Dan saya akan berkata, these tell me what you did. Ini menggambarkan apa yang kamu udah kerjakan. But who are you? Tapi siapa dirimu? Who are you now? Siapa dirimu sekarang? Amen. Amin. Some people find their identity from the approval of significant people in their life. Jadi ada beberapa orang mendapat nilai identitas mereka dari apa yang orang lain ngomong ke dalam hidupnya, seseorang yang penting, gitu. Yeah, so as we go through life, ya waktu kita berjalan dalam kehidupan, the most significant person to us changes at different phases of life. Orang yang penting itu berubah mukanya, maksudnya orang yang penting itu berubah terus. For example, for children, contohnya seperti anak, their parents are the most significant person. Orang tua merupakan orang yang penting dalam kehidupan mereka. And if the parents affirm them and approve them, dan waktu orang tua mereka sayang mereka, terima mereka, they feel good. Mereka merasa baik. But when children become teenagers, tetapi waktu anak kecil itu menjadi remaja, that changes. Mereka berubah. And they look more to their peers. Mereka justru malah melihat kesalahan-kesalahan mereka. Yeah, you believe me? Yeah. If you're parents, you know what I mean, huh? Yeah. Ngerti. Who do the teenagers look to for their sense of dress code? What? Who do the teenagers look to for their dress code? Jadi sekarang teenager itu remaja itu melihatnya malah ke pakaian-pakaian mereka. Do they ask their parents or they look to their friends? Yeah, yes. Do they ask their parents? Apakah mereka sekarang bertanya kepada orang tua mereka? Or do they look to their friends? Atau mereka sekarang malah pergi ke teman-temannya? Amen. Amen. I heard a story once of a man who was getting ready for work one day. Ya, jadi saya ada sebuah cerita tentang seseorang yang mencari kerja. And there was a knock on his bedroom door. Ada yang mengetuk di dalam ke kamarnya. And when he opened it, there was his teenage son. Jadi waktu dia buka ada anaknya. And he said, "Dad, I need to borrow some of your clothes." Dan dia berkata, "Papa, saya harus meminjam sebagian dari bajumu." And he said, "Why do you need my clothes?" Dan dia berkata, "Kenapa kamu harus perlu baju saya?" And he said, "Because it's Nerds Day at school." Oh, jadi karena sekarang di sekolah itu sangat nerd itu lebih ke kutu buku, begitu, gaya pintar. So he saw his dad as a nerd. Ya, dia melihat bapaknya adalah seorang yang pintar yang lebih kutu buku lah, lebih tepat. So if we look to someone for their approval, waktu kita mencari penerimaan seseorang, they have the power to control you. Mereka memiliki kuasa untuk mengontrol kita. If you need someone's approval constantly, kalau Anda membutuhkan penerimaan seseorang terus-terusan, and they know that they have something that you need from them, dan mereka tahu bahwa Anda membutuhkan sesuatu dari mereka, they have the power to control you. Mereka memiliki kuasa untuk mengontrol saudara. Amen. Amin. So the only way you can feel good about yourself is to constantly have their approval. Jadi bagaimana Anda merasa diri Anda lebih enak itu adalah waktu mereka mendapat penerimaan dari mereka. Jadi kalian akan merasa lebih enak. So some people find their identity in their achievements. Jadi ada beberapa orang yang mendapat identitas mereka dari pencapaian mereka. Some in the approval of other people. Ada yang menerima dari penerimaan orang lain, maksudnya diterima. And some in their appearance. Ada beberapa juga dari wajah mereka, dari tampang mereka, bagian penampilan mereka. You know, fashion and clothing is a multi-billion-dollar industry. Anda tahu bahwa industri fashion itu adalah multi-billion industri yang luar biasa. We even have books on the subject. Kita malah juga ada buku-buku tentang itu, tentang fashion. Dress to impress. Memakai untuk mengimpresi. For those in business, dress for success.
In business. Yeah, Dress for success. Ada juga yang berkata untuk memakai untuk sukses gitu. Cara pemakaian untuk sukses gitu. I am writing one for pastors. Saya menulis untuk pastor. Dress to bless. Dress to bless, ya. Jadi memakai untuk memberkati, bukan malah memakai untuk sukses. The subtitle, by their suits you will know them. By the suits you will know them. Oke, dari pakaiannya kamu akan mengerti. Not by their fruits you will know them, Bukan by their dari, suits you will know them. ya, jadi subtitlenya itu bukan lagi dari buahnya kamu mengenal mereka, tetapi dari pakaian kamu mengenal mereka. But again, if our identity is in our appearance, Tapi jika identitas mereka dapat dari penampilan mereka, we are in trouble. kita dalam masalah. Because our appearance is constantly changing. Karena penampilan kita terus berubah. Yeah? Yeah. One day your hair will be the same color as mine. Ya, suatu saat rambut Anda akan seperti sama saya. Some of you it already is, but you just put color through, huh? Ya, jadi beberapa sudah ada, cuman kalian That's cheating. Ya, itu cheating ya, itu ya curang. Some people their hair falls out. Ada beberapa orang rambutnya lepas, jatuh, gugur, rontok. Nah, Actually, they've just discovered that is a myth. It does not fall out. ya, sebenarnya itu cuma mitos. Mereka itu tidak rontok gitu. It grows in and comes out the nose and Ya, the ears. mereka tumbuh di dalam dan keluar dari hidung sebenarnya. Yeah. In fact, I have read the other day, if somebody is bald at the front, Jadi saya ada baca artikel kalau mereka yang botak di depan, it means they are a thinker. mereka adalah pemikir. If they are bald on top, it Ya, means they are smart. Kalau mereka botaknya di tengah, ya mereka adalah orang yang pintar, smart. But if they are bald all over, Kalau mereka semuanya botak, they think they're smart. mereka pikir bahwa mereka adalah pintar gitu. Wow, what a wonderful revelation. Amen. Amen. Okay, then some people find their identity in their behavior. Ada beberapa orang mendapat identitas mereka dari kelakuan mereka. In fact, a lot of people are described or defined by psycho labels today. Jadi sekarang malah ada namanya label untuk beberapa orang tertentu dari kelakuan mereka, ada label tertentu. For example, Seperti somebody doesn't say he has a drinking problem, they say he is an alcoholic. jadi sekarang bukan lagi seseorang mengatakan bahwa mereka memiliki masalah dalam soal minum-minum, tapi malah sekarang dibilang alkoholik. Jadi ada label gitu, alkoholik. It becomes an identity Jadi label. identitas untuk seseorang gitu. Or this person, they don't say this person has an eating disorder. Ya, jadi ada bukan lagi kita mengatakan seseorang memiliki masalah dalam makan mereka. She is anorexic. Dia adalah anoreksik. Anoreksi itu berarti anoreksia gitu, tidak Yeah. ada nafsu makan. Or- Tapi itu label. They don't say this person was abused as a child. Bukan lagi mengatakan bahwa orang ini adalah terlecehkan. The person might say, I am an abused person. Saya adalah orang yang sudah dilecehkan. Maksudnya label, terlecehkan gitu. Ya, korban pelecehan. So they wear that as a label Dan mereka memakai itu sebagai label mereka that defines them. yang mengartikan mereka itu siapa gitu. It doesn't just describe their behavior, it Itu- defines who they are. Itu bukan lagi untuk mendeskripsikan seorang itu bagaimana, tetapi itu sudah mengartikan diri Anda gitu. And they structure their whole life around that label. Dan mereka melihat semuanya itu dalam label mereka itu, Yeah. kehidupan mereka. And so where do you get your sense of Dan identity jadi from? saudara, di mana saudara mendapat identitas saudara? As Christians, Sebagai orang Kristen, our identity is not based on what we do. identitas kita bukan lagi apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. It's not determined by the approval or disapproval of other people. Bukan lagi dari penerimaan dan penolakan beberapa orang. It's not based on our behavior Bukan lagi dari kelakuan kita or our appearance. ataupun penampilan kita. Our identity is based upon Identitas kita didasari dari the one with whom we are identified. the one, With whom we are ya, identified. identitas ya, yaitu Tuhan lah intinya. Yeah. Is that okay? Iya. Oke. Yeah. Okay, so as far as God is concerned, Jadi selama Tuhan peduli, you or I are identified with one of two men.
Wait, oh. We're all identified with one of two men. Ya, kita di This one or this one? ya, kita di identitas kita berasal dari satu dari atau dua orang. Yeah. Ya. Yeah? It's good? Salah satu. Oke, salah satu ya. Yeah. We are either identified with Adam. Ya, kita kalau Christ. tidak dari Adam, yaitu Yesus. Kita di identitas kita adalah Adam, kalau enggak Yesus gitu. Amen. Amen. When we began our journey in this life, we were identified with Adam. Waktu kita memulai kehidupan kita identitas kita itu berasal dari Adam. Let's talk about that for a moment. Oke, mari kita bicarakan tentang itu sebentar. When God created us, He created us in His own image. Waktu Tuhan membentuk kita, membentuknya segambar serupa dengan But what does that mean to be created in the image of God? Jadi apa artinya itu untuk segambar dan serupa dengan gambar Allah? There is something unique about mankind. Ada sesuatu yang unik tentang manusia. Only we have body, soul, and spirit. Hanya kita yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Amen. Amin. Plant life has body. You Kita belong to Him. adalah miliknya. Kita adalah miliknya. Hallelujah. Haleluya. The problem today Masalahnya hari ini is that many Christians adalah have banyak a orang new identity, yang memiliki identitas yang baru, but they've kept their old mentality, tapi mereka memakai mental yang lama, their old way of thinking. cara pemikiran yang lama. Amen. Amin. Like the children of Israel when they came out of Egypt. Seperti orang Israel waktu keluar dari Mesir, After 400 years, Setelah they now had a new identity. setelah 400 tahun, No longer slaves, tidak lagi sebagai budak, free, tapi free, tapi Amen. bebas. Amin. free. Bebas. But every time they hit a problem, Tapi waktu mereka bertemu dengan masalah, they said, let's go back to Egypt. mereka selalu bilang, ayolah kita kembali ke Mesir. Because we don't know how to deal with problems. Karena kita tidak tahu bagaimana mengatasi masalah. That's something our masters did. Itulah yang dilakukan oleh para tuan-tuan kita di Mesir yang We dulu. just do what we're told. Kita melakukan apa yang disuruhkan kepada kita. We're not good enough to solve problems. Kita tidak baik dalam mengatasi sebuah masalah. Itulah yang itu. So they had a new creation, a new identity, Mereka sebenarnya sudah menjadi ciptaan yang baru, memiliki identitas yang baru, but they kept their old tapi mereka mentality. memakai mental yang lama. The Bible says we need to be transformed by the renewing of our minds. Alkitab berkata bahwa kita harus diubahkan dengan perubahan pemikiran kita yang baru. We need to understand who we are. Kita harus mengerti siapa diri kita. We are not the people we used to be. Kita bukanlah lagi orang yang seperti dulu. We're not in Adam. Kita tidak lagi di dalam Adam. Friends, you are not a product of your past. Kita bukan lagi produk dari masa lalu kita. Amen. Amin. Some of us have had difficult pasts. Ya, mungkin ada beberapa yang memiliki masa lalu yang susah. We've suffered abuse and harm. Ada yang dilecehkan, mungkin ada yang ya. But that's not where our identity comes from. Tapi itu bukan identitas kita. We are not a product Identitas of the past. kita bukan lagi produk dari masa lalu kita. We're a product of the cross and the resurrection. Kita adalah produk dari salib dan We're a new kebangkitan. creation. Kita adalah ciptaan yang baru. Amen. Amin. That's why we don't believe in generational curses. Itulah kenapa kita tidak percaya kepada kutuk generasi. Because you are not a product of what Karena kita your bukan lagi produk dari masa lalu. forefathers and your five fathers have Apa done. yang nenek moyang kita kerjakan tidak lagi. Amen. Amin. God has cut you off from your hereditary line. Tuhan sudah mencabut kita dari keturunan kita. Not just back 3 or 4 generations, Bukan hanya dari 3-4 generasi yang lalu, but all the way back to Adam. tapi all the way the back, maksudnya All the way back. He's keturunan taken you sampai out of Adam. balik ke Adam. And Kita He's sudah put you into dikeluarin. Christ. Dan dia sudah memasukkan You're a kita ke dalam product of the Kristus. cross and Kita the adalah resurrection. produk dari salib dan You're a kebangkitan. new creation. Kita adalah ciptaan yang baru. The old is gone. Yang lalu sudah The old is gone. Yang lalu sudah lewat. The old is Yang gone. lalu sudah lewat. The new has come. Yang baru sudah datang. Amen. 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 Ya, amin. Haleluya. Praise God. Praise the God. Because Dan karena if we don't know who we are, waktu kita tidak tahu siapa diri kita, we can't help other people. kita tidak bisa membantu orang lain. You can't take people Kita tidak where bisa you membawa haven't orang. been. Where you haven't been. Kita tidak bisa membawa orang ke tempat yang kita tidak pernah di situ. I have been ministering for 40 years. Saya sudah melayani 40 tahun.
And I can divide that 40 years into two parts. Saya dapat membagi 40 tahun itu menjadi dua bagian. The years Tahun yang when I did not understand my new creation identity. tahun di mana saya tidak mengenal identitas kita di dalam Kristus. And I can tell you the impact was very, very small. Dan saya mengatakan